Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi momentum bagi umat Kristiani untuk bangkit dari berbagai keterpurukan hidup, untuk kuat melawan badai, untuk mampu bertahan dan tetap teguh dalam iman. Pergumulan dan perjuangan yang dialami setiap manusia tidak pernah dialami sendirian. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menyertai, menopang dan meneguhkan hidup kita. Marilah kita beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang selalu hadir, Allah yang turut menderita bersama-sama umat manusia, dan Allah yang akan memberikan kemenangan dalam hidup kita, karena rancangannya adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggreni Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPB Bukit Sentul. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Ibrani 10 ayat 23 hingga 24 yang menyatakan, marilah kita teguh berpegang
pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertai juga. Pengakuan dosa. Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita di hadapan Allah Maha Pengasih secara silih ganti. Bapa yang Maha Kasih, sekalipun kami berulang-ulang jatuh dalam dosa, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih Yesus Sang Penebus. Ya Tuhan yang Maha Suci, kami menghapus segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Terkadang kami merasa apa yang kami perbuat adalah tindakan kami yang paling benar, tanpa meninggalkan perintah dari-Mu. Dengarlah doa dan pengakuan umat-Mu ini ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1 hingga ayat 2 yang menyatakan, berbahagialah
orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 hingga 35 yang menyatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan keluarga masing-masing, bersama dengan setiap orang-orang yang sedang duduk dalam rumah tangga kita, mari jemaat terkasih, kita akan mempersiapkan hati untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah akan menguruskan hidup kami. Engkau mengetahui kedalaman hati kami. Engkau melihat perilaku kami yang tersembunyi. Engkau menatap kami dengan tajam, bahwa segala sesuatu yang sering kami lakukan di belakang Tuhan, seringkali kami melakukan hal yang cemara, hal yang tidak baik, hal yang menyakiti Tuhan, dan hal yang menyakiti sesama. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami semua umat-Mu yang percaya akan benar-benar menguruskan hidup kami, melayakkan kami ya Allah, sehingga ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tidak hanya menjadi bagian dari rutinitas kami, tidak hanya berlalu begitu saja,
tapi tertanam dalam hati kami, mengubah sikap perilaku kami untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami lakukan di luar Tuhan, di luar kehendak Tuhan akan mendatangkan maut dan dosa. Ya Tuhan, kuduskanlah kami ketika kami akan membaca firman-Mu. Kuduskanlah kami ketika kami bertekad untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang untuk kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22 yang menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan lalu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain malu. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghina jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa Putra Kudus, sampai kekal-abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya dapat makanan dari seseorang 2 bungkus. Ini katanya makanan untuk saya dapat 2. Tapi setelah saya perhatikan, kalau saya hitung-hitung, makanan yang saya dapatkan ini tampaknya sangat kurang. Saya pikir-pikir, kalau saya hanya makan sekarang 2, nanti kalau saya bicara lapar, saya tidak dapat apa-apa dan kemudian saya bisa kelaparan. Dengan serakahnya, saya kemudian mengambil lagi jatah orang lain. Tidak hanya 2 yang saya ambil di makanan ini, tetapi karena saya serakah, saya memikirkan diri sendiri, akhirnya kemudian saya minta lagi 4. Oh, tidak peduli orang lain mau kebagian, orang lain kelaparan, orang lain mau tidak punya makanan. Yang penting saya bisa mendapatkan semuanya ini untuk saya. Untuk saya. Bapak Ibu, itu adalah contoh tentang orang yang serakah, orang yang rakus. Dia sudah dapat jatah 2, tetapi kemudian karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri, dia meminta lagi lebih banyak. Dia berkata, saya mengambil semuanya untuk saya, untuk diri saya, untuk hanya saya saja. Padahal yang lain di sekeliling saya, mereka tidak kebagian makan, mereka tidak mendapatkan makan, mereka lapar, dan harusnya mereka juga mendapatkan jatah satu-satu supaya kemudian semuanya pun juga dapat merata mendapatkan makanan. Itu yang diamati oleh Paulus, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Paulus melihat jemaat di Korintus sudah diberkati oleh Tuhan. Mereka kaya,
Mereka banyak hal yang dimiliki dalam hidup mereka. Tetapi ketika mereka berkumpul dalam rumah Tuhan, ketika mereka duduk makan bersama-sama dalam rumah Tuhan, ada orang-orang yang serakah, ada orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri. Sehingga kemudian Paulus mengatakan, aku tidak memandang baik pertemuan-pertemuan, aku tidak memandang baik ibadah-ibadahmu. Karena ketika justru engkau berkumpul, yang terjadi adalah keburukan. Yang terjadi adalah orang-orang yang lapar. Yang terjadi adalah orang-orang yang lapar tetap lapar. Orang-orang yang miskin tetap miskin. Tidak ada yang memiliki belas kasihan. Ini adalah satu contoh dari kehidupan kita yang memang saat ini sedang berada di tengah-tengah dampak ekonomi pandemi COVID-19 Bapak Ibu terkasih. Kita melihat ada orang-orang yang sedang mengalami kelaparan dan ada orang-orang yang masih terus bergumul bagaimana bisa mendapatkan makan untuk hari ini. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Ketika Paulus mengkritik bahkan dengan marah ketika jemaat di Korintus hanya memikirkan diri sendiri, lalu kemudian kita melihat bahwa itukah yang memang terjadi di tengah-tengah jemaat yang berkumpul. Ketika datang berkumpul bukan mendatangkan kebaikan, tapi ketika jemaat berkumpul malah mendatangkan keburukan. Ada seorang profesor teologi dari Westminster Theological Seminary. Dia menulis sebuah buku dengan judul yang sangat menarik, yaitu We Became What We Worship. Dia adalah George Gill. Dia mengatakan begini, Bapak Ibu terkasih, apa yang kita sembah, apa yang menjadi pusat hidup kita, entahkah objek penyembahan itu benar atau tidak, yang pasti apa yang kita sembah itu akan mempengaruhi hidup kita. Jadi apa yang kita sembah dan siapa yang kita sembah, harusnya itu yang menjadi pusat hidup kita. Objek penyembahan kita itu tidak bisa kita tutup-tutupi dan akan terlihat dan tampak dari hidup kita. Misalnya Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ada seorang berkata begini, aku mau datang ke rumah Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Namun setiap kali dia bertemu dengan seseorang, setiap kali dia berbicara dengan seorang, yang dia ucapkan seperti nyanyian dari seorang pelayan PA. Dulu pernah ada nyanyian seorang anak PA yang suka menyanyi di acara oleh kakak lain begini, apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang, uang, uang. Lalu jawabannya, bukan Tuhan Yesus. Itu nyanyian itu begitu sangat sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Bahwa apa yang kita sembah harusnya membuat kita menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Ketika kita menyembah Tuhan, maka tutur kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita harusnya adalah sesuai dengan karakter Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali yang terjadi adalah dalam perjumpaan-jumpaan ketika kita bertemu dengan orang yang katanya beribadah kepada Tuhan, tetapi yang diperkatakan, yang diucapkan, yang diperlakukan adalah hal-hal yang menyakiti sesama, hal-hal yang membuat terjadi persekutuan bukan semakin membangun, tetapi semakin buruk. Kemudian, apakah itu adalah tingkah laku dari orang-orang yang menyembah Tuhan? Sangat tragis sekali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. What we worship will shape our lives. Apabila kita sungguh-sungguh menyembah Allah, maka Allah akan mentransformasi hidup kita. Itulah yang Paulus katakan akan terjadi pada diri penyembah-penyembah Allah yang otentik. Apakah ketika kita menyembah Allah terjadi transformasi? Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat seekor ular, itu sangat menjijikan. Seekor ular yang berjalan dengan lincahnya, dengan bulu-bulu yang bisa membuat kita gatal, itu ular sangat kita tidak suka dan kita hindari. Tetapi apa yang terjadi adalah terjadi proses kehidupan. Dia kemudian tinggal di dalam kepungku dari yang menjijikan ini, lalu kemudian pada saatnya dia keluar menjadi seekor kupu-kupu yang sayangnya sangat indah. Dan kita lupa dengan hal yang menjijikan dalam awal ketika ia belum menjadi seekor kupu-kupu. Jadi perjumpaan dengan Tuhan, pertemuan-pertemuan kita di rumah Tuhan,
kita duduk, kita bersama-sama melakukan ibadah, bahkan ketika ada sesuatu kegiatan, kita makan bersama, janganlah hanya kita memikirkan diri kita sendiri. Janganlah menjadi orang-orang yang menjijikan, yang hanya melakukan perbuatan-perbuatan selfish, hanya memikirkan diri sendiri dan egois, bahkan itu cuma dikasih Tuhan Yesus. Jadi harusnya ketika kita beribadah kepada Tuhan akan bertransformasi kehidupan kita. Kalau Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus, kita bertanya, apakah Paulus juga sudah berubah? Jelas Paulus sudah berubah dari Saulus jadi Paulus, dari orang yang sombong jadi orang yang rendah hati, dari orang yang hanya memikirkan pangkat kekuasaan, lalu kemudian dia menyerahkannya untuk melayani Kristus sebagai pelayan Kristus. Sehingga kemudian kita pun pernah mengingat ada sebuah lagu, perubahan ajaib terjadi padaku ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Jadi pertemuan kita di rumah Tuhan harusnya mengalami perubahan yang ajaib, dari yang menjijikan seperti seekor ular lalu kemudian berubah menjadi seekor kupu-kupu. Kita akan menjadi orang-orang yang saling peduli, kita akan menjadi orang-orang yang sangat amat mengasihi sesama, apalagi di tengah-tengah wabah penyakit dari COVID-19 ini. Kita tidak mau memikirkan diri kita sendiri, kita mau saling membantu, kita mau saling menghidupkan persekutuan kita. Kita mau memperkatakan kata-kata yang saling menghibur, yang saling menguatkan, yang saling meneguhkan, yang menerangkan. Bukan kata-kata yang kita sebar adalah kata-kata yang memprovokasi, kata-kata yang membuat perpecahan, kata-kata yang membuat seseorang jadi mengalami tawar hati dan sedih hati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, seharusnya keadaan dari wabah pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang berubah. Berubahnya itu bukan berubah jadi menjijikan. Berubahnya itu seseorang bukan jadi seseorang yang serakah dan rakus, bukan menjadi orang yang sudah tidak baik, tetapi perubahan harusnya membuat dia menjadi orang yang sangat peduli dengan orang lain, orang yang peka dengan orang lain, orang yang mengasihi Tuhan dan juga memperlihatkan itu dengan sungguh-sungguh. Kita mau yakin ada sebuah doa yang mungkin pernah saya sampaikan. Dalam doa Bapa kami, apa yang kita ucapkan? Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Bapa di surga, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Tapi yang terjadi adalah Paulus lihat dalam perjumpaan pertemuan di rumah Tuhan, orang saling makan, orang membawa makanan dari rumah masing-masing, katanya mau saling berbagi. Tetapi kemudian yang terjadi adalah saling keserakahan. Itu bukan doa Bapa kami, berikanlah makanan kami yang secukupnya, tapi doanya Bapa kami, berikanlah makanan kami yang sebanyak-banyaknya, yang sebanyak-banyaknya. Kita diajar dan dididik pada firman Tuhan terus untuk mentransformasi diri kita, supaya kita katakan, kita ucapkan, kita perbuat, kita wujudkan dalam tindakan. Bapak Ibu terkasih, tapi people can change. Orang dapat berubah. Pernahkah Bapak Ibu mendengar sebuah cerita tentang seorang pelukis yang terkenal? Dia mencari-cari figur atau wajah dari seseorang yang cocok untuk dilukis menjadi tokoh seperti seorang Yudas. Pelukis ini sudah putus asa. Dia lihat di lorong-lorong jalan, di pinggir-pinggir jalan, dia lihat di berbagai tempat, dia mencari manakah orang yang tampaknya bisa dia bawa ke tempat dia biasa melukis, untuk kemudian dia ambil contoh wajahnya dan menggambarkan wajah Yudas yang licik, yang serakah, yang akan memikirkan diri sendiri. Si pelukis itu terus pergi mencari di berbagai tempat, di berbagai lokasi, hingga pada akhirnya dia menatap, dia melihat ada seseorang yang tampaknya amat sangat memiliki wajah yang cocok dengan Yudas ini. Lalu pelan-pelan dia berkata, bisakah Anda datang ke tempat saya biasa melukis? Di situ saya ingin melukis wajah Anda untuk figur sekolah. Bapak Ibu Saudara terkasih, orang ini kemudian bersedia. Dibawalah ke tempat si pelukis ini biasa melukis di tempat itu.
Ternyata ketika dia sudah duduk dan si pelukis akan melukis wajahnya, dan kemudian dia tetap diam, dia lihat orang yang melukis wajahnya. Dan dia perhatikan ternyata dia menjadi figur dari Yudas. Lalu kemudian dia menangis. Si orang yang dibawa oleh pelukis ini yang dijadikan figur wajah Yudas, dia menangis. Lalu kemudian si pelukis kaget, apa yang salah? Dan dia memang meminta maaf. Kalau saya salah membuat wajah Anda seperti Yudas yang tampak licik, yang serakah. Lalu si orang ini berkata begini, Anda tidakkah mengingat saya? Beberapa waktu lalu Anda juga melukis, dan Anda juga memakai wajah saya untuk figur wajah Yesus. Dan hari ini Anda memanggil saya untuk menjadi seorang figur seorang yang bernama Yudas, yang saya tahu dia adalah seorang pemfitnah. Saya tahu dia adalah seorang yang mengkhianati Yesus. Orang bisa berubah, Bapak Ibu terkasih. Dan jemaat di Korintus diminta oleh Paulus, sungguh terjadilah perubahan yang ajaib. Itu perubahan dari yang menjijikan tingkah laku, jadilah perubahan yang baik. Tapi kita lihat belajar dari sang Yudas ini, kita lihat bahwa dulu dia dipakai menjadi wajah contoh Yesus yang teduh, yang penuh dengan belas kasih. Tiba-tiba beberapa waktu, beberapa bulan, beberapa lama kemudian, dia ternyata diminta lagi menjadi orang sebagai wajah yang mewakili lukisan Yudas. Kita sangat membutuhkan transformasi diri. Kita ingin agar wajah kita terpancar adalah wajah murid-murid Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Wajah yang mengatakan, kalau saya diberi 2, cukup. Saya memikirkan orang lain. Saya ingat di sebelah saya, di kiri dan kanan saya. Saya lihat di depan dan di belakang saya. Mereka sedang kekurangan. Cukup. Hanya 1 saja. Bahkan ketika yang terjadi di rumah tempat kita berkumpul dalam rumah Tuhan, ketika saya mendapatkan 1 saja, lalu kemudian ketika saya lihat ada orang lain yang justru tidak mendapatkan, silakan ambil. Kalian lebih membutuhkan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mentransformasi diri kita. Perjumpaan-perjumpaan yang salah, yang menyedihkan hati Tuhan, yang kita baca dari firman Tuhan ini, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam, ingin diubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang benar. Dalam perjamuan malam, ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya, mereka saling berbagi. Marilah kita dalam perjumpaan-perjumpaan di rumah Tuhan, perjumpaan-perjumpaan dalam rumah-rumah ibadah, dimanapun kita berkumpul dalam persekutuan, kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, kita tidak dari perilaku yang menjijikan, yang hanya memikirkan diri sendiri dan serakah. Tetapi perhatikanlah setiap orang yang masih membutuhkan banyak uluran tangan dari kita semua. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang terus-menerus mendoakan dan melakukan tindakan nyata untuk mereka yang sedang mengalami kekurangan dan kelaparan akibat wabah COVID-19 ini, dan juga Tuhan memberkati gerejanya, gereja-gereja yang tersebar di seluruh muka bumi ini, yang akan Tuhan pakai untuk terus berbagi, yang akan Tuhan pakai menjadi kupu-kupu yang indah yang akan menebarkan kasih kepada sesama. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jadilah murid-murid Tuhan Yesus yang akan menebarkan keharuman seperti bunga mawar yang akan kita nyanyikan dalam nyanyian respon ini. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan keluarga, mari berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan penuh, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah kami merenungkan firman-Mu yang baru saja kami dengar, yang mengoreksi kebiasaan-kebiasaan salah ketika kami duduk bersama, ketika kami berbakti bersama, ketika kami mengatasnamakan Tuhan. Kami datang tetap penuh dengan keserakahan, kami datang tetap dengan kepentingan diri kami sendiri, kami datang penuh dengan ketidakbaikan. Ampuni kami ya Allah, sadarkan kami dan buatlah kami untuk mengubah diri kami, memperbaharui hidup kami, sehingga ketika dalam persekutuan yang Engkau akan himpun kami kembali di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah gereja, dimanapun Engkau kumpulkan kami dalam rumah tangga, kami akan semakin menjadi persekutuan yang ketika kami keluar bukanlah keburukan, tetapi kebaikan, kebahagiaan yang akan semakin tampak dalam hidup kami dan keluarga kami. Dan kebaikan itulah ya Allah yang akan membuat banyak orang yang akan mengenal nama Tuhan, yang akan membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Oleh karena kami adalah murid-murid Tuhan, sehingga ketika kami berkumpul, kami membawa dan menyatakan kebaikan-kebaikan. Terima kasih untuk firman yang mendidik kami, yang mengajar kami, yang mengubah kami, agar kami memiliki tingkah laku yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Saat ini bersama dengan jemaat-Mu yang ada berkumpul dalam keluarga, di rumah masing-masing, kami sehati berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan ekonomi, yang berkumpul untuk mendapatkan rencana-rencana yang terbaik di masa depan. Mereka yang berkumpul karena di PHK, mereka yang berkumpul karena banyak hal-hal yang masih mereka belum temukan untuk mendapatkan pekerjaan. Tolonglah ya Allah, berikanlah jawaban dan buka jalan, ketuklah pintu hati sesama mereka yang bisa memiliki untuk dapat berbagi jalan keluar dari mereka yang sedang mengalami pergumulan ini, baik makanan, baik pekerjaan, bahkan apapun Tuhan. Engkau memakai jemaat-Mu untuk saling membangun dan memperhatikan satu dengan yang lain, agar di tiap-tiap kehidupan jemaat mereka bukannya semakin hari semakin rendah diri, tetapi mereka percaya diri bahwa ada Tuhan yang sungguh-sungguh tinggal di dalam keluarga, yang sungguh-sungguh tinggal di dalam setiap gereja, yang saling membangun dan yang saling memperhatikan. Inilah doa kami ya Allah ketika kami berdoa untuk setiap mereka yang mengalami pergumulan di tengah-tengah sakit oleh karena penyakit yang saat ini sedang mewabah. Tuhan Yesus, berkati mereka yang sedang diisolasi, keluarkan mereka Tuhan dari ruang isolasi, berkat pertolongan Tuhan, berkat cinta kasih Tuhan yang memakai dokter, perawat, para medis rumah sakit. Engkau akan membuat mereka menyadari bahwa semua kondisi yang terjadi ini mereka tidak pernah sendirian, mereka tidak terisolasi, tetapi mereka Tuhan tetap di dalam kasih Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, mereka tetap ada bersama dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Meskipun mereka harus pada di tempat-tempat sendiri, di dalam keluarga yang harus isolasi mandiri, bahkan di rumah sakit ini, kami mau menyapa dalam doa ini Tuhan, bahwa mereka pun juga tidak berjuang sendirian, tetapi kami akan terus saling mendoakan bagi setiap keluarga, sahabat, saudara kami yang sedang diisolasi oleh karena sakit ini. Tuhan Yesus sembuhkan mereka, Tuhan berkati para medis, Tuhan membuat agar para pemimpin negara kami pun
gereja-Mu Tuhan yang ada di berbagai tempat, di tempat kami masing-masing beribadah. Tuhan memberkati agar gereja-Mu Tuhan tetap diberikan kepekaan, diberikan kemampuan, diberikan kemauan untuk selalu menjadi murid-murid Tuhan yang menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sedang dialami oleh banyak saudara-saudara kami, oleh keluarga kami, mereka yang mengalami kekurangan dan juga mengalami pergumulan hidup. Kami menyerahkan orang-orang tua kami yang sudah menjadi janda dan duda, mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati, Tuhan angkat mereka dengan damai-Mu, dengan kekuatan-Mu, bahkan penghiburan, agar di tengah lanjut usia mereka pun mereka percaya bahwa Tuhan juga beserta dengan mereka, mendampingi mereka. Berkati agar anak-anak, menantu dan cucu pun dapat selalu berkomunikasi dengan mereka. Kami berdoa untuk janda dan duda. Mereka mengalami banyak pergumulan seorang diri, tetapi kami percaya dalam doa ini, mereka tidak pernah seorang diri Tuhan. Engkau adalah Allah yang terus mendampingi. Engkau menjadi suami bagi mereka yang telah menjadi janda. Engkau adalah Allah yang mendampingi mereka yang saat ini sedang bergumul sebagai seorang yang harus mendidik anak-anak sendirinya. Kami berdoa bagi mereka juga, setiap pria yang sudah menjadi duda. Kami mohon Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan juga menyertai hidup mereka, menghibur, menguatkan, dan menopang hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi anak-anak kami yang masih kecil-kecil, mereka yang sudah menjadi yatim piatu, Tuhan juga akan membuka jalan, menolong mereka, memberkati agar gereja pun juga dapat memberikan bantuan kepada mereka yang sudah yatim piatu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah permohonan kami ketika kami melihat ada banyak orang-orang yang masih membutuhkan topangan doa. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga yang berdoa bagi suami. Tuhan, buatlah setiap suami memiliki kejujuran, memiliki untuk benar-benar sikap hidup yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Buatlah para istri juga memiliki cinta kasih yang tetap kuat, yang tetap kokoh. Buatlah anak-anak agar tetap menghormati orang tua dan takut akan Tuhan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, unit-unit misioner dari setiap mereka yang Tuhan panggil sebagai pengurus pengkat, panitia, komisi, BPPJ. Tuhan memberkati dan menolong. Berkati setiap para pelayan Tuhan dari yang terkumpul di tengah-tengah keluarga-keluarga jemaat-jemaat, diaken penatua. Kami berdoa biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan yang utama, yaitu mereka selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan hari ini kami bersyukur bersama dengan diaken penatua yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur bersama organis dan juga pemandu. Kami bersyukur untuk tim multimedia dari Gerakan Pemuda. Kami percaya Tuhan mengasihi hidup dari umat-Mu yang menyerahkan diri, yang mempersembahkan waktu, yang mempersembahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, agar Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya juga Tuhan tetap memberkati setiap TNI Polri yang bertugas dengan sungguh-sungguh agar mereka diberkati dalam tugas pengabdian mereka bagi negara ini, bahkan juga di tengah keluarga masing-masing. Dan kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga jemaat kami masing-masing, semua jemaat yang saat ini sedang mengikuti ibadah dan berdoa, mereka yang berada di tempat-tempat yang jauh, baik ada di kota maupun desa. Kami berdoa Tuhan menolong dan menopang setiap keluarga yang saling mendoakan. Tuhan Yesus, kami teringat untuk keluarga Ivon Waro, keluarga Tohata Ratu Mahima. Tuhan melindungi dan memberkati hidup mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Nainggolan Peo dan keluarga Rani Malisa. Tuhan memberkati dan juga senantiasa hadir di tengah-tengah setiap hal yang mereka kerjakan dan yang mereka juga harapkan. Kami berdoa bersama dengan keluarga Siagian Martau dan saudari Astrid Manangsang. Kasih setia dan pertolongan Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tuhan Yesus, kami teringat untuk jemaat yang berulang tahun pada tanggal 17 hingga 23 Mei. Kami berdoa untuk Bapak Mahendra Ehal. Kami berdoa untuk Bapak Dora Pati Sinulinga. Kami berdoa untuk Saudara Mega Ferdinandus, dan kami berdoa untuk Ibu Agnes Tobin. Tuhan Yesus, Engkau memberkati sukacita pertambahan usia mereka.
Kasih setiamu Tuhan membuat mereka sehat dan panjang umur dan mendengar doa-doa mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat yang sedang sakit dalam pemulihan. Kami menyerahkan Ibu Diksi Siania, Oma Konstan Korputri, dan Oma Helena Patiwan, Oma Pandi, Ibu Gama Lalu yang Palendek, dan Bapak Yohanes dan Mas Faidara. Tuhan Yesus hadir dan menguatkan mereka. Bahkan kami tidak menyebutkan nama mereka yang saat ini sedang beribadah bersama dengan kami di rumah masing-masing, di luar jemaat. Tuhan Yesus sebagai jemaat-jemaat yang hadir dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami berdoa agar hidup mereka diberikan ketentraman, diberikan damai-Mu, diberikan kerukunan, dan diberkatilah kehidupan anak-anak terkasih mereka yang hari ini pun mereka terus bergumul untuk melanjutkan pendidikan agar mereka dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan di tengah-tengah masa depan mereka. Inilah syukur kami, inilah permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan secara silih ganti. Kita berdoa. Di hadapan takhta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami dan pakailah persembahan kami ini
menjadi alat untuk pengembangan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gerejamu di dalam dunia. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan kami, yang anugerahmu tidak pernah habis tercurah. Terimalah pujian dari anak-anakmu yang percaya dan mengaku. Engkau Tuhan Allah Tritunggal, yang maha tinggi dan maha kudus. Amin. Jemaat mohon duduk kembali. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, warta jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPB Bukit Sentul, www.gpbbukitsentul.org. Sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat, berikut beberapa warta yang menjadi bahan khusus, perhatian khusus. Ibadah keluarga online. Di tengah kondisi physical distancing karena wabah COVID-19, realita bahwa kita sebagai makhluk religius dan makhluk sosial yang selalu rindu berkomunikasi dengan Tuhan dan sesama, akan tetap kita jalin dalam koinonia, persekutuan yang dipenuhi dengan persaudaraan sebagai satu gereja, satu keluarga. Sehubungan dengan ini, marilah kita tetap terus melaksanakan ibadah keluarga secara online. Setiap hari Rabu pukul 19.00 yang akan bergilir dilayani oleh Ketua Majelis Jemaat GPB Bukit Sentul, Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, di setiap sektor pelayanan secara bergantian dengan jadwal sebagai berikut. Tanggal 20 Mei 2020 sektor 3, tanggal 27 Mei 2020 ibadah keluarga gabungan. Dengan harapan kita dapat kembali beribadah secara tatap muka di bulan Juni 2020. Tautan undangan dan tata ibadah untuk ibadah keluarga akan dikirimkan pada hari Rabu siang melalui WhatsApp grup di setiap sektor. Webinar kesehatan tidur, tingkatkan imunitas tubuh. Jemaat dan simpatisan GPB Bukit Sentul, di tengah kondisi pandemi COVID-19, daya tahan tubuh, imunitas menjadi kunci utama kesehatan kita yang kita dapat melalui pola hidup sehat, antara lain dengan cukup beristirahat, rutin berolahraga, makan buah dan sayuran, serta menghindari stres, rokok, dan alkohol. Apakah tidur kita sudah cukup berkualitas? Apakah tidur nyenyak itu sudah berkualitas? Atau justru kita sulit tidur? Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti webinar kesehatan tidur tingkatkan imunitas tubuh pada hari Sabtu 23 Mei 2020 pukul 10.30 sampai 12.00 dengan narasumber Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, melalui Zoom https://bit.ly/webinar GPBBS. Meeting ID 810-98821-1066. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Rapid test. Bapak Ibu yang terkasih, di tengah wabah pandemi virus corona COVID-19, Yayasan dari Kerukunan Gereja-Gereja di Sentul City akan bekerjasama dengan Homecare 24 untuk mengadakan pelayanan gratis rapid test bagi jemaat dan warga masyarakat umum sekitar Sentul City pada tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 15.00 bertempat di depan gereja GKI Pos Sentul Plaza Amsterdam, Blok D dan Semiring 18, Sentul City. Dihimbau bagi warga jemaat untuk bersedia melakukan rapid test ini dalam misi memutuskan mata rantai penularan virus corona. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan sehubungan dengan seluruh peribadatan yang dilangsungkan di rumah, maka Majelis Jemaat GPB Bukit Sentul Bogor mengajak warga jemaat dan simpatisan untuk menyampaikan persembahan syukur melalui rekening bank yang terdapat dalam warta jemaat atau amplop persembahan yang dibagikan oleh masing-masing polsek bagi jemaat simpatisan yang mengalami kendala untuk mentransfer persembahan, baik untuk persembahan persepuluhan, janji iman, persembahan syukur, aksi 2000 maupun PPPSI dan penyetoran iuran KDPK. Ajakan untuk doa bersama. Kami mengajak seluruh warga GPB untuk menyatu hati bergumul bagi persoalan ini dalam gerakan doa bersama warga GPB di rumah masing-masing setiap jam 12 siang dan 21.00 malam. Hendaknya hal ini dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap mereka yang sedang berjuang dalam sakitnya, sedang menjalani masa isolasi dan pemulihan, memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, mereka yang berada di garda terdepan pelayanan pandemi COVID-19, baik tim medis, petugas-petugas terkait yang penuh pengorbanan, para relawan, pekerja sosial, juga bagi pemerintah, TNI, Polri, dan bagi seluruh anak bangsa serta masyarakat di dunia. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam warta jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan, ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPB Bukit Sentul Bogor. Jemaat selamat berkarya di minggu yang baru. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri. Marilah kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan damai sejahtera di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Jadikanlah semua orang sebagai sahabat dan teruslah mengasihi di tengah luka dan kepahitan hidup yang engkau alami. Tuhan Yesus sahabatmu telah mengampuni dan menyucikan dirimu. Kini pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Hiburkanlah orang yang berduka. Teruslah berbagi kasih. Jadilah sahabat bagi semua orang. Kristus tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan darah, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakut paling indah yang tumbuh di lembah, mengakui menyucikan diriku. Hidup dalam duka, menolong yang teguh, tak ada yang sedang menghibur.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.